Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wasto. Gimana kabarnya hari ini Bu Dewi? Sehat? Alhamdulillah Pak Wasto sehat walafiat. Cuma memang seperti biasa nih Pak, terasa lelah sekali hari ini karena keluar energi banyak seperti itu. Oh iya Ibu. Ya, saya harapkan Ibu selalu semangat ya Bu ya, walaupun dalam kondisi yang lelah, yang apa kita tetap semangat ya Bu, kita sebagai pendidik Ibu nggih. Gitu. Oh iya Gitu Ibu Pak. Dewi, ngomong-ngomong kemarin Bu Dewi WA ke saya ya Bu ya. Itu kayaknya ada sesuatu yang mau diobrolin dengan saya ya Bu ya. Kira-kira itu apa yang mau diobrolin Bu? Oh nggih Pak, kemarin ngapunten nggih Pak, mohon maaf sekali saya mengganggu waktunya WA Bapak. Jadi kemarin itu saya ingin minta waktu Pak buat kepengen ngobrol-ngobrol sebentar karena ada sesuatu yang ingin saya ceritakan ke Bapak seperti itu. Begitu ya Bu ya. Ya, gitu. Kira-kira ada permasalahan apa nih Bu nih? Ya, sampai Ibu kayaknya kok ini sekali pengen berdiskusi atau ngobrol dengan saya seperti itu Bu. Iya, jadi begini Pak, jadi saya itu sedang merasakan, apa ya, sedikit lelah mengajar kelas 1 Pak. Jadi ada permasalahan yang mengganjal di hati saya seperti itu. Jadi, saya itu kan pengalaman pertama nih Pak, baru berapa bulan ini saya mengajar di kelas 1 karena dulunya saya mengajar di kelas 5 Pak. Nah, sekarang tahun ini saya mengajar di kelas 1. Kemudian dengan menghadapi 32 siswa yang beraneka ragam nih Pak. Jadi saya masih minim sekali pengalaman untuk dapat mengkondisikan siswa agar fokus dengan pelajaran saya. Jadi sebagian anak-anak yang sudah mulai fokus mereka ikut bermain karena temannya yang sebagian juga sedang bermain seperti itu Pak. Jadi saya merasa kelelahan, merasa tidak apa ya, belum bisa menguasai kondisi kelas seperti itu. Nah, selain itu uh, Oh, tuntutan wali karena saya memang punya grup di WA kita bersama wali untuk komunikasi. Tuntutan mereka di WA bisa lancar membaca, monggo lah Bu, tolong di apa dibimbing biar anak saya bisa lancar membaca dan menulis seperti itu Pak. Nah, sedangkan saya sebagai guru itu belum bisa mengkondisikan anak agar mereka itu fokus pembelajaran saya. Di satu sisi tuntutan wali yang begitu apa ya ingin membuat mereka tanggung jawab saya harus membuat mereka itu bisa membaca dan menulis dengan lancar. Saya itu bingung Pak harus bagaimana. Jadi ini agak sedikit lelah dan stres begitu Pak. iya ya begitu ya Bu ya Bu. Ini Bu Dewi kebetulan ini kita daring, jadi sinyal itu agak apa namanya agak tersendat-sendat sedikit, tapi insya Allah saya masih bisa mendengar dengan baik seperti itu ya. Ya, nanti kalau ada sedikit apa Nggih yang kurang ya Pak. nanti kita lebih perjelas lagi ya Bu ya. Oh jadi begitu ceritanya Bu Dewi ya. Jadi Bu Dewi itu pada intinya memiliki permasalahan tentang murid Bu Dewi ya Bu ya, yaitu di mana yang kurang fokus terhadap pembelajaran, kemudian mereka senang bermain sendiri ya Bu ya. Sedangkan tuntutan dari orang tua adalah anaknya supaya bisa membaca dan menulis seperti itu ya Bu ya. Gitu. Nggih Pak. Nah, sebelum saya ngobrol-ngobrol dengan Ibu, gitu ya, saya ingin apa sharing-sharing juga dengan Ibu tentang permasalahan Ibu sendiri ya kan. Tapi sebelumnya coba Bu, apa saya ingin tahu tujuan obrolan ini tuh seperti apa seperti itu Bu. Apa, itu Bagaimana Pak? tujuan tujuan obrolan itu seperti apa gitu Bu. Tujuan Oh gitu. Nggih. tujuan obrolan dari Jadi kita ini. nggih. Ya, kenapa saya WA ke Bapak dan minta waktu ke Bapak untuk, bercerita tentang keluh kesah tentang permasalahan yang saya hadapi nggih, saya ingin ada solusi, Pak. Ada solusi dari permasalahan saya, bagaimana saya harus bersikap untuk menghadapi, permasalahan ini, seperti itu, Pak. Jadi dengan perbincangan ini saya harapkan, ke depannya saya bisa tahu saya harus bagaimana, seperti itu, Pak. Oh, seperti itu ya, Bu. Itu tujuan kita ngobrol hari ini. Ibu bisa memecahkan permasalahan Ibu seperti itu ya, Bu ya. Nah, iya. Nggih, Pak. Ya, Bu. Ya,
Terima kasih kepada Budi yang sudah ibaratnya menganggap saya sebagai apa namanya orang yang dituakan dan apa namanya untuk memecahkan bersama-sama masalah yang Bu hadapi ya Bu ya. Nah sebelumnya Bu, menurut Bu Dwi sendiri apa yang menjadi penyebab siswa itu tidak fokus Bu di tengah pembelajaran yang Ibu lakukan Bu? Oh iya, jadi menurut saya mereka bisa tidak fokus itu karena memang mereka belum bisa hafal huruf Pak. Jadi di kelas saya itu kan ada 32 siswa. Setelah saya melakukan pembelajaran awal atau saya juga melakukan asesmen diagnostik, mereka itu ada yang memang belum bisa menghafal huruf. Ada 10 siswa Pak di situ. Nah, 10 siswa ini yang terkadang mereka karena belum bisa menghafal huruf, jadinya kadang sering tanya, kadang merasa juga ingin tahu apa yang dilakukan oleh temannya, seperti itu. Jadi kadang mengganggu temannya, begitu Pak. Jadi anak-anak ini mereka apa namanya mengganggu gitu seperti ya Bu ya. Jadi mereka tidak tidak fokus, kemudian mereka mengganggu dengan yang lain seperti ya Bu ya. Nah kemudian Ini lagi Pak, Bu, ketika jenengan menghadapi anak seperti itu perasaan Ibu bagaimana Bu? perasaan saya. Betul. Nah, itu perasaan saya jadi apa ya? Karena saya memang punya target, Pak. Punya target ingin sekali di semester ini itu anak-anak itu sudah bisa membaca lancar semuanya begitu, Pak. Jadi itu perasaan saya itu sangat apa ya, sedih dan juga merasa terganggu, Pak, dengan itu. Karena memang kok rasanya saya gagal, saya belum bisa mengkondisikan mereka. Mereka lebih senang bermain atau apa seperti itu, Pak, jadinya. Seperti itu ya Bu ya. Nah menurut Ibu Dewi sendiri, apa sih yang mereka belum bisa baca dan menulis itu karena apa Bu? Oh. Jadi kalau menurut saya kan saya juga melihat lingkungan lingkungan keluarga mereka dan lain sebagainya. Walaupun dari 10 anak ini memang sudah dari TK nih Pak, dia keluar apa lulus dari TK, namun karena lingkungan keluarga di sini jadi kebanyakan dari 10 siswa itu ada yang tinggal bersama mbahnya begitu. Jadi kurang perhatian. Kadang kita sudah mendrill di sekolah, kita sudah berusaha untuk mengenalkan huruf, untuk membuat mereka suka menulis dengan permainan-permainan seperti itu. Tapi mungkin di rumah tidak diulangi lagi, tidak ditelateni lagi oleh keluarganya. Ada juga yang hidup dengan mbaknya karena memang orang tuanya bekerja di luar negeri. Ada yang orang tuanya punya bayi, Pak. Jadi memang mungkin mereka kurang perhatian untuk belajar saat di rumah seperti itu, Pak. Oh iya Bu. Eh, Poin-poin penting apa Bu yang menurut Bu Dwi itu bisa membuat anak itu bisa fokus, tidak main-main atau mengganggu teman itu kira-kira poin-poin apa saja Bu yang Ya, menurut Bu Dwi jadi itu sendiri? menurut saya setelah saya telusuri nih Pak, setelah saya ini mereka itu kan senangnya uh, tidak bisa fokus kan karena memang mereka belum bisa dengan apa yang harus mereka kerjakan seperti itu. Jadi poin penting dari itu tuh saya ingin mereka itu belajar sambil bermain Pak. Menurut saya. Jadi mereka bermainnya dapat, belajarnya juga dapat. Dan lebih penting lagi pikiran saya Pak. Jadi saya tidak targetnya tidak kayak terburu-buru lah Pak. Saya yang penting setiap minggunya ada perkembangan-perkembangan seperti itu Pak. Itu poin penting yang sangat bagus sekali itu Bu ya Bu ya. Itu saya setuju sekali itu Bu. Ya, Bu, ya. Kemudian tadi Bu untuk tuntutan tuntutan orang tua, apakah Ibu sudah berkomunikasi dengan orang tua Bu? Iya Pak, saya jadi sudah berkomunikasi. Jadi setiap hari saya selalu apa ya melaporkan perkembangan mereka Pak. Jadi terkadang saya lewat grup saya melaporkan bagaimana pembelajaran saya hari ini seperti itu. Dan sering juga saya di situ apa ya melaporkan bahwa siswa ini kurang aktif, ada apa? Saya tanyakan ke walinya seperti itu. Dan setiap harinya saya juga memberikan dokumentasi ke wali bagaimana cara mereka belajar seperti itu sehingga wali akan tahu usaha saya gitu loh Pak. Tidak hanya
Kan mereka menuntut untuk itu nggih. Jadi saya membuktikan bahwa usaha saya sudah seperti itu. Oh iya, iya Bu, itu sudah sangat bagus sekali ya Bu ya. Dari permasalahan kedua tadi Bu, yang Ibu lebih titik beratkan itu ke masalah yang anak untuk fokus dalam pengelolaan kelas atau yang kedua ini Bu, lebih cenderung Jadi kemana? nggih, kalau saya lebih cenderung, ke yang anak yang belum bisa menghafal huruf, Pak. Karena memang tanggung jawab saya kan terhadap anak nggih, maksudnya saya ingin mereka bisa menghafal huruf dan bisa, menulis dengan benar seperti itu. Jadi saya akan lebih memfokuskan ke, yang permasalahan yang pertama. Karena permasalahan yang pertama nanti berhubungan dengan yang kedua, Pak. Kalau permasalahan pertama terselesaikan, maka permasalahan kedua juga insya Allah akan terselesaikan. Jadi ada bukti bahwa memang anaknya punya progres setiap harinya seperti itu, Pak. Oh, begitu ya Bu ya, ya, ya. Begini ya Bu ya. Apa? Setelah kita ngobrol-ngobrol tadi ya Bu panjang lebar, kira-kira solusi Ibu untuk yang permasalahan nomor satu, yaitu pengelolaan kelas atau di sini fokus, itu apa Bu solusinya Bu? Ya, jadi solusi-solusi yang sudah saya rencanakan atau saya pikirkan yaitu saya akan membuat kelompok belajar per tiap tahap perkembangan, Pak. Jadi di sini saya akan membuat 3 kelompok belajar. Yang pertama yang belum berkembang, itu terdiri dari 10 anak itu tadi. Kemudian anak yang sedang berkembang, yang memang sudah bisa menghafal huruf, bisa mengeja tapi belum lancar. Dan ada kelompok yang sudah berkembang, itu yang memang sudah lancar membaca. Jadi nanti perlakuannya saya terhadap 3 kelompok itu berbeda begitu, Pak. Oh, begitu ya Bu ya. Itu solusi yang cukup bagus Bu ya Bu ya. Eh, terus kemudian Ibu, setelah ada solusi ini tadi, strategi-strategi apa Bu yang Ibu akan lakukan nanti untuk meningkatkan kefokusan anak ini? Strategi yang perlu diterapkan sama Ibu itu apa? Seperti itu Bu. Jadi strateginya karena mereka memang tidak fokus dengan pembelajaran saya akan sering mengadakan permainan. Jadi mereka belajar sambil bermain. Mereka bermainnya dapat, belajarnya juga dapat. Selain itu saya juga akan melakukan lebih kreatif lagi dalam penggunaan media pembelajaran serta penggunaan IT seperti menampilkan video agar mereka juga lebih fokus terhadap pembelajaran saya. Begitu, Pak. Begitu ya Bu ya. Setelah Ibu menyampaikan solusi, kemudian menyampaikan strategi ya Bu ya, itu strategi yang sangat bagus sekali ya Bu ya. Eh, kemudian ya Bu ya, eh, kapan rencana ini akan dilaksanakan oleh Ibu? Oh, nggih. Kapan? Rencan Kapan rencananya? nggih. Nah, itu tadi Pak, rencana saya itu akan membuat beberapa kelompok belajar begitu Pak. Dan akan menggabungkan pembelajaran saya dengan metode-metode yang games, permainan seperti itu. Dengan media pembelajaran yang kontekstual dan juga dengan penggunaan media pembelajaran yang berbasis IT, video kan diharapkan anak tersebut akan fokus setidaknya lebih tenang, duduk di tempatnya masing-masing, memperhatikan seperti itu, tidak mengganggu aktivitas teman yang lain. Seperti itu, Pak. Oh iya Bu ya Bu. Berarti obrolan kita hari ini sudah ada titik terang ya Bu ya. Eh, Ibu tadi menjelaskan ada solusinya, kemudian strateginya, terus perencanaannya kapan ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan ini apa namanya anak akan menjadi lebih baik lagi seperti itu Bu ya. Gitu. Kemudian Bu dari obrolan kita dari awal sampai akhir ini, kira-kira kesimpulan yang Ibu dapatkan itu apa Bu? Iya. Kesimpulan. Jadi seperti ini Pak, setelah kita ngobrol saya lega nih Pak, dan saya juga bisa mengetahui apa yang akan saya lakukan karena memang kadang saya bingung Pak, saya harus bagaimana langkah-langkahnya saya melakukan pembelajaran biar mereka fokus itu seperti apa seperti itu. Kalau dengan ini berarti saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan ke depannya, bagaimana strategi-strategi saya dalam pembelajaran saya sehingga mereka bisa lebih fokus dan saya juga bisa menyampaikan ke wali bahwa ini loh usaha saya, jadi monggo Bapak Ibu kayak gitu, saya ini sudah berusaha kayak gitu loh Bu Pak, jadinya
insya Allah bisa, mudah-mudahan dengan hal ini bisa terselesaikanlah permasalahan saya, Pak. Ya, terima kasih Bu Dwi sudah menemukan solusi apa permasalahan yang Ibu Dwi alami. Saya hanya bisa mendoakan ya Bu ya. Semoga rencana Bu Dwi tadi bisa terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan Bu Dwi ya Bu ya. Ya. Nanti kita ketemu lagi setelah 1 minggu Bu untuk mengetahui apakah rencana tersebut berjalan baik atau ada kendala. Ibu nggih? Ya. Nggih, Pak. Terima Ya. kasih sekali nih Obrol Pak sudah mau mendengarkan keluh kesah permasalahan sama-sama saya Bu, dan sudah sama-sama. membantu membantu apa ya, sharing gitu. Nanti kalau ada permasalahan saya bisa ngobrol lagi dengan Bapak nggih, Pak. Siap, siap, siap Bu. Gimana nih Bu rasanya Bu setelah kita ngobrol Bu? Perasaan Ibu bagaimana? Lega Pak saya Pak, alhamdulillah. Apa yang ada dalam hati saya, yang bikin saya stres, yang bikin energi saya terasa terkuras seperti itu setiap harinya, sekarang sudah mulai merasa lega karena memang sudah mulai menemukan solusi apa yang harus saya lakukan dengan permasalahan saya, begitu Pak. Ah ya Bu ya, obrolan ini sudah selesai ya Bu ya. Selamat untuk melaksanakan aksi selanjutnya ya Bu ya. Terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wasto. Selamat siang Bu Dwi. Mohon maaf sekali saya tadi itu belum ada waktu dan sekarang ini kan sudah pelajaran sudah selesai nih Pak. Tadi Bapak ingin berbincang soal apa nih Pak? Soalnya mohon maaf sekali tadi saya memang sedang tanggung ada sedikit pekerjaan Pak, begitu. Begitu ya Bu ya. Ya sebelumnya saya ucapin banyak terima kasih Bu atas waktunya Bu dari di sela-sela kesibukan Bu Dwi sudah menyempatkan ke saya untuk bisa mengobrol Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Jadi begini Ini Bu Pak. Dwi, saya ada sedikit permasalahan Bu yang saya hadapi Bu. Jadi ketika dalam pembelajaran ya Bu ya, terutama karena saya eh, guru olahraga, itu pada materi tentang lompat kangkang Bu, itu ada beberapa anak yang tidak berani melakukan lompat kangkang Bu, seperti itu. Kemudian yang keduanya itu yang saya lihat ketika dalam pembelajaran itu kebugaran jasmani anak, terutama anak yang perempuan, itu masih kurang, Bu. Masuk kategori kurang seperti itu, Bu. Jadi di situ saya ingin apa? Itu mungkin permasalahan saya yang saya hadapi saat ini seperti itu, Bu. Oh, nggih. Pantes saja saya lihat Pak Wasto akhir-akhir ini mukanya sedikit muram kayak orang sedang ada masalah, Pak. Oh, Ternyata seperti itu ya, Bu benar ya. Bapak Iya, punya terima kasih, Bu. permasalahan, nggih. Jadi terima kasih nggih Pak sudah mau berbagi dengan saya. Di sini saya Sama-sama. hanya membantu kita sharing saja nggih Pak, begitu. Iya. Nah, Bapak itu permasalahan siswa yang tidak mau lompat kangkang nggih Pak dan memang Betul. kebu kebugaran jasmaninya kurang itu di kelas berapa nih Pak? Di kelas 6 Bu. Saya kebetulan Oh, pada saat ngajar di kelas 6 itu yang saya alami seperti itu, Bu. Seperti itu. oh Yang saya alami nggih. di kelas 6 itu ya. Oh nggih. Iya kelas 6 nggih karena sudah besar-besar juga nggih Pak. Betul, Bu, Nggih. betul. Setelah Bapak mengutarakan permasalahan yang Bapak hadapi, kira-kira harapan Bapak apa sih dengan kita berbincang hari ini? Harapan saya ketika sudah ngobrol dengan Bu Dewi nantinya ini saya bisa apa namanya ya melakukan hal-hal yang atau ide-ide yang cukup menarik untuk bisa meningkatkan lompat kangkang terutama ini dalam hal keberanian anak. Kemudian yang keduanya itu bisa juga meningkatkan kebugaran anak Bu, terutama anak yang perempuan seperti itu Bu. Gitu. Anggih, anggih. Nggih, kita sharing-sharing bersama nggih Pak. Mudah-mudahan saja Ya, harapan Bapak dengan perbincangan kita dapat amin. tercapai, dapat apa yang Bapak harapkan dapat tercapai seperti itu Amin. nggih. Nah, Amin, Bu. Amin. nggih. Dari siswa itu yang memang tidak mau lompat kangkang dan memang kebugarannya kurang, Bapak sudah menelusuri belum? Apa sih penyebab siswa itu tidak mau melakukan lompat kangkang dan kebugarannya kurang seperti itu, Pak? Hmm. Jadi berdasarkan pengamatan saya, Bu, ini anak-anak tidak berani melakukan lompat kangkang itu karena anak itu salah dalam tolakan, Bu. Gitu. Jadi di dalam lompat kangkang itu ada tahapannya ya, Bu ya. Ada awalan,
tolakan, melayang, dan mendarat itu, Bu. Jadi ketika saya lihat itu ketika mereka mau menolak itu berhenti seperti itu, Bu. Mau berhenti itu. Jadi saya kategori di sini mereka tidak berani untuk melompat itu. Kemudian yang keduanya, Bu, itu anak-anak apa namanya? eh, karena sering main HP, terutama itu anak perempuan, Bu, yang saya lihat itu ya saya sudah ini ke teman-temannya, saya tanya-tanya, itu kebanyakan mereka semuanya bermain HP seperti itu, Bu. Jadi mereka kurang bergerak seperti apa ya, seperti bermain di luar seperti itu, Bu lah. Jadi mereka kebanyakan main HP seperti itu, Bu. Oh, nggih. Nah, dari hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wasto karena eh, lompatannya nggih Pak. Nah, kalau dari Betul. lompatannya kira-kira ada alat khusus atau apa di sekolah atau memang sarana prasarana belum tercukupi atau bagaimana Pak? Kok bisa anak itu melakukan lompatan atau tolokannya kurang maksimal seperti itu Pak? Oh, gitu ya, Bu. Jadi apalagi di SD, Bu, jadi kita tidak memiliki alat, Bu, itu mungkin nanti saya mungkin memiliki ide, Bu. Memiliki ide bagaimana untuk biar anak bisa meningkat dalam hal menolak di lompat kakang seperti ini, Bu. Itu. Oh, nggih. Jadi nanti akan saya Berarti membuat alat seperti itu. Oh, nggih, berarti nanti akan ada kreativitas Bapak sendiri begitu, nggih. Tapi sarana prasarana untuk Betul, lompat betul, Bu. lompat kangkangnya itu kan ada lompatan apa sih ada alatnya nggih, Pak? Berarti sudah ada nggih, Pak, dari sekolah nggih sebenarnya nggih? Ya, sederhana, Bu. Masih sederhana. Oh Tidak iya. tidak standar Oh seperti itu, nggih. Bu. Masih Oh sederhana. Karena nggih, itu masih nggih. buatan-buatan Oke. kita seperti itu sih, Bu. Gitu. Oh, nggih, nggih. Nah, dari permasalahan Bapak tadi, kira-kira menurut Bapak kondisi ideal seperti apa yang Bapak inginkan dari anak kelas 6 tersebut yang memang tidak mau untuk lompat kangkang dan kebugaran jasmaninya berkurang. Kondisi idealnya yang diinginkan Bapak itu seperti apa? Oh iya, Bu. Jadi idealnya, Bu, saya dalam kegiatan lompat kakang ini itu mereka bisa melakukan sesuai dengan teknik-teknik yang ada, Bu, seperti itu. Itu ketika awalan, tolakan, kemudian melayang dan mendarat. Idealnya seperti itu, Bu, ya, Bu ya. Tapi ketika anak tidak bisa melakukan, itu kan berarti belum masuk ideal. Jadi tujuan tujuan buat kita ini saya pengen idealnya itu ya supaya anak bisa melakukan dengan baik seperti itu, Bu, dan Oh, sempurna gitu ya, nggih. Bu ya. Kalau idealnya ketika kebugaran jasmaninya, ibu terutama anak yang perempuan ini ada beberapa, yang laki juga, itu eh, idealnya itu saya ingin mereka dalam berolahraga itu selalu lincah, seperti itu, Bu. Lincah dan selalu bersemangat itu. Lincah dan selalu bersemangat, Bu. Mungkin itu, Bu. Oh, nggih, nggih. Iya, berarti memang itu yang diharapkan dari Bapak nggih, ingin sekali anak-anak bisa Betul. praktek dengan lompat kangkang dengan yang benar dan mereka bisa lincah untuk melakukan gerakan-gerakan nggih. Nah, dari kebugaran Betul. jasmani yang kurang tadi kan katanya karena memang mereka sering main HP nggih Pak di rumah. Apakah Bapak sudah Betul, Bu. berkoordinasi dengan wali murid mengenai hal itu, Pak? Nah, ini saya rencananya Bu nanti itu kita akan berkomunikasi Bu seperti itu. Karena apa? Saya di sini guru baru ya Bu ya. Jadi saya belum belum punya grup WA seperti itu Bu. Nanti Oke. saya rencana itu sudah akan membuat grup WA. Nanti kita hubungan dengan orang tua. Jadi di situ intinya saya akan mengingatkan kepada orang tua itu efek dari eh, HP yang pemakaian HP yang lama seperti itu Bu. Gitu. Oh, nggih. Nggih, Pak, leres karena memang, eee, apa ya, terjadinya kolaborasi atau terjalinnya komunikasi yang baik dengan wali juga itu sangat membantu membantu kita untuk Betul, menyampaikan apa yang kita hadapi seperti itu nggih, Pak, nggih. betul, Berarti, betul, betul, eee, betul. kira-kira rencana Bapak apa yang akan dilakukan agar siswa tersebut mau untuk melakukan lompat kangkang dan juga kebugaran jasmaninya dapat meningkat. Rencananya seperti apa, Pak? Oh iya, Bu. Jadi rencana yang saya sudah pikirkan, Bu, setelah ngobrol dengan Ibu ini, saya rencana akan membuat alat, Bu. Membuat alat yaitu dari bahan bekas. Di bahan bekas itu kita manfaatkan, Bu. Saya nantinya akan mengambil ban bekas, Bu. Seperti itu. Ban bekas. Kemudian ban bekas itu nanti akan saya apa? Buat se, se apa? Saya modifikasikan supaya bisa
dijadikan alat untuk memantul seperti itu. Kemudian untuk kebugaran jasmani anak ini Bu, saya sudah memiliki ide, yaitu saya akan melakukan berbagai macam permainan dengan cara permainan, Bu. Jadi permainan bisa permainan tradisional atau permainan yang modern. Misalkan permainan tradisional, misalkan gobak sodor, kemudian ayam elang, kemudian apa, vampir dan lain sebagainya seperti itu, Bu. Oke. Bagus sekali nih Pak rencananya yang sudah Bapak rencanakan begitu, yang bertujuan baik untuk siswa seperti itu. Nah, tadi Bapak sampaikan akan membuat alat dari ban bekas nih Pak. Nah, Betul, betul, Bu. kira-kira ada atau tidak rekan atau apa yang bisa membantu untuk menyediakan itu atau Bapak memang menyediakan sendiri atau perlu bantuan dari orang lain kira-kira bagaimana Pak? Untuk alat ini Bu nanti kita berkolaborasi Bu, ada guru, siswa, seperti itu Bu. Siswa nanti saya tugaskan untuk membawa ban, kemudian untuk teman sejawat saya ingin memberikan apa namanya eh, berdiskusi juga masuk masukan supaya dalam pembelajaran nanti akan lebih baik seperti itu Bu. Oke, Gitu. berarti tetap ada kolaborasi nih Pak dengan rekan sejawat Betul, dan dengan betul Bu. siswa. Iya, Betul, iya betul bagus Bu. sekali nih Pak rencananya. Kemudian permainan-permainan tadi juga bagus Pak, sehingga mereka juga lebih aktif bergerak nih Pak, nih. Sehingga Betul, mereka betul juga Bu. tahu permainan tradisional, mereka juga aktif bergerak. Itu luar biasa sekali Pak, rencana yang sudah Bapak buat seperti itu. Nah, dari rencana tersebut Bapak ingin membuat alat dan juga ingin apa ya mengadakan permainan-permainan tradisional. Kira-kira berapa persen Bapak yakin rencana itu dapat berhasil sehingga membuat mereka itu bisa lompat berani melakukan lompat kangkang dan kebugaran jasmaninya. Kira-kira menurut Bapak kira-kira berapa persen seperti itu? Ya, yang tadinya 60% saya naikkan sekarang menjadi 90% pula seperti itu Bu. Wah, 90% gitu. luar biasa nih 90%. Pak. Karena apa? Mudah-mudahan. Hmm. Karena apa? Bagaimana Pak? Dengan adanya alat yang saya buat nanti dan permainan saya terapkan nanti, kemungkinan anak dalam pembelajaran juga akan lebih mengasihkan seperti itu, Bu. Tidak terasa mereka akan sambil belajar, sambil bermain seperti itu, Bu. Anggi, luar biasa nggih Pak. Dari 60% jenengan yakin akan bisa 90% nggih Pak. Jadi memang harus percaya diri nggih Pak, kita memang harus Betul, berjuang untuk betul, siswa betul, nggih Pak agar mereka juga betul, apa ya bisa merasakan apa yang kita inginkan kayak gitu biar mereka juga lebih bersemangat nih Pak begitu. Nah, betul, betul, betul. dari apa pencapaian yang 90% itu otomatis ada strategi-strategi khusus ya Pak agar Bapak bisa mencapai dari 60 tadi ke 90. Nah, strateginya kira-kira apa Pak yang Bapak terapkan agar itu bisa dari 60 sampai ke 90% begitu Pak? Oh ya Bu. Jadi strategi yang saya terapkan nanti ya Bu ya, itu salah satunya adalah model pembelajarannya ya Bu ya. Selain alat, nanti juga ada model pembelajaran. Pembelajaran di situ nanti akan terapkan di bagian per bagian seperti itu Bu. Di mana bagian yang kurang adalah bagian ditolakan. Nah, ditolakan ini kan tidak berani. Nah, bagaimana saya sekarang akan menimbulkan keberanian mereka dengan cara bagaimana seperti itu. Misalkan nanti kan ada beberapa tahapan, misalkan dengan menggunakan bantuan teman ya Bu ya, Oh, dengan iya. cara kalau sesuai dengan tingginya, misalkan dengan ketinggian dulu dari setengah meter, begitu Bu. Kemudian ditambah lagi 75, kemudian setelah bisa tambah lagi menjadi 1 meter, kemudian Oh, tambah iya. lagi menjadi 1 meter lebih seperti itu Bu. Itu salah satu strateginya seperti itu ya Bu ya. Itu Oh, untuk iya. kebugaran, untuk lompat kangkang. Sedangkan untuk kebugaran jasmaninya saya Bu nanti saya akan terapkan strateginya. Itu saya akan dalam setiap kegiatan itu saya akan melakukan permainan-permainan yang menuju kepada fisik, baik itu kelincahan maupun kekuatan maupun kelincahannya seperti itu, Bu. Anggi, Nanti. luar biasa sekali Pak strateginya. Sudah sangat terpikirkan gitu Pak, tinggal aktingnya nanti seperti apa, actionnya nanti seperti apa gitu Pak. Mudah-mudahan dari Betul, betul, Bu. rencana strategi yang Bapak sudah rencanakan, sudah siapkan itu dapat berjalan dengan baik nih Pak. Nah, Amin, tadi amin. kan Bapak, tadi Bapak menyampaikan kalau akan mempersiapkan alat nih Pak. Kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk mempersiapkan alat tersebut Pak?
Jadi pertemuannya kan kita dalam 1 minggu kan 1 kali ya Bu ya. Nggih. Jadi saya nanti akan menugaskan ke anak khusus masuk ke kelas walaupun bukan jam pelajaran saya ya Bu ya, karena ini ada tambahan tambahan dan kita ini juga baru ngobrol dengan Ibu, ini ada masukan-masukan yang cukup baik buat saya nanti akan menindaklanjuti langsung seperti itu. Ya, kemungkinan besar ya seminggu depan sudah siap Bu Oh, seperti itu nggih. Bu. Karena anak-anak di Nggih, sini siap. bengkel juga banyak seperti itu Bu. Jadi untuk mendapatkan ban itu mudah sekali seperti itu Bu. Nggih. Gitu. Nggih nggih, berarti seminggu nggih Pak, karena memang, butuh waktu juga untuk mempersiapkan dan juga, waktunya, karena pertemuannya seminggu sekali nggih Pak. Nah, untuk pembagian ini Pak, waktu yang antara kebugaran jasmaninya, yang permainan, dengan yang, lompat kangkang kira-kira dalam satu pelajaran atau beda pelajaran Pak? Ini betul itu Bu. Nanti saya akan menerapkannya Bu ketika saya dalam pemanasan. Kan ada di olahraga biasanya ada pemanasan ya Bu ya. Nah itu kita sebelum melakukan Oke. kegiatan inti kita kan ada adakan pemanasan dulu. Nah di situ saya terapkannya untuk kebugaran di situ Bu. Jadi Nggih. permainan-permainan yang apa namanya, yang tujuannya untuk apa namanya, peredaran darah supaya lancar, kemudian mempersiapkan otot-otot supaya sudah siap untuk melakukan kegerakan yang lebih berat seperti itu. Untuk kebetulan ini kan untuk kegiatan lompat kangkang kan ditolakan seperti itu. Jadi kegiatan yang lain-lain itu sudah sangat menunjang sekali untuk lompat kangkang, permainan-permainan ini seperti itu loh Bu. Oh, Gitu. nggih, luar Di biasa sekali nih, bersamaan, Pak. Jadi bersamaan Bu, nggih, betul. nggih, berhubungan nggih, Pak. Jadi permainan itu Berhubungan. di pemanasan sudah mulai biar terbakar semangatnya nggih untuk melakukan lompat Betul, kangkang betul, nggih. Berarti berhubungan nggih, Pak, betul. luar biasa sekali. Nah, dari rencana yang sudah Bapak, atur, strategi, kira-kira, otomatis kan Bapak punya komitmen nih, punya komitmen agar Hmm. itu semua berhasil. Komitmen Bapak apa terhadap diri sendiri dan terhadap siswa agar rencana yang Bapak sudah susun itu dapat berhasil, Pak? Komitmen saya sendiri Bu, yang pertama saya ingin membuat anak itu menjadi lebih bugar. Tujuan utamanya ya Bu ya. Dengan bugar itu nanti anak bisa melakukan aktivitas dengan baik seperti itu, terutama nanti dalam materi lompat kangkang seperti itu Bu. Ya itu Oh, mungkin apa namanya, eh, ya dari itu aja mungkin Bu. nggih, nggih, luar biasa sekali nggih Pak, bagus sekali rencananya, strateginya, karena memang, eee, apa yang kita pikirkan ingin yang terbaik buat siswa nggih Pak, Betul, betul Bu. nggih, iya, jadi, kita sebagai guru ingin memperjuangkan mereka agar mereka juga bisa mendapatkan haknya dengan cara kita kreatif nih Pak. Bapak sudah luar Iya, biasa betul sekali Bu. kreatif karena memang sudah, apa, merencanakan kegiatan dalam sebuah pembelajaran, gitu. Hmm, Eee, betul, Bu. Kira-kira dari perbincangan kita kali ini, Bapak sudah, apa ya, mengetahui apa yang ingin Bapak lakukan apa belum, Pak? Sudah Bu. Saya Oke. sudah mengetahui tadi dari pembicaraan saya ngobrol dengan Ibu, itu sudah solusinya bagaimana, terus strategi yang akan saya terapkan, kemudian kapan akan dilakukan, dan apa yang harus komitmen saya akan lakukan buat kemajuan anak-anak seperti itu, Bu. Nggih nggih. Jadi, Bapak setelah kita berbincang-bincang, Bapak mengetahui apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan Bapak sendiri nggih, Pak, nggih. Nggih. Betul, betul, Bu. Bagaimana Terima kasih. perasaan Bapak, Pak, setelah kita berbincang-bincang hari ini? Ya, alhamdulillah Bu, perasaan saya lega Bu, karena apa? Saya dari kemarin tuh pengen bertemu dengan Bu Dwi seperti itu loh Bu loh. Ingin saya Nggih. mencurahkan permasalahan saya. Alhamdulillah Bu Dwi ada waktu dan terima kasih banyak Bu untuk permasalahan saya tentang materi kelas 6 ini sudah terpecahkan. Terima kasih banyak Nggih. sekali lagi ya Bu ya. Nggih, sama-sama Pak. Kita sharing-sharing dengan begini kita akan jadi tahu bagaimana kita harus berbuat untuk mengatasi permasalahan kita nggih Pak. Nggih, lain kali bok ada yang pengen diceritakan atau dibicarakan, mari kita sharing bersama lagi nggih Pak. Siap, siap, siap. Terima kasih Nggih. atas waktunya Bu. Nggih, sama-sama Pak. Bagaimana Pak, ada hal lain yang ingin disampaikan Pak? Mungkin cukup dulu dari saya, Bu. Nanti mungkin Nggih. ketika saya menemui permasalahan, ya mudah-mudahan tidak lah ya, Bu ya. Ketika Nggih, saya ada permasalahan, amin. saya akan berdiskusi lagi dengan Bu Dwi. Terima kasih atas Nggih. waktunya dan kesempatannya ya, Bu ya. Nggih, sama-sama Pak Wasto, tetap semangat nggih Pak.
jangan Semangat, mudah Bu. putus asa. Nggih, terima Semangat, Bu. kasih. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi.